Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo sahabat dakwah yang saya cintai, sebelumnya marilah kita ucapkan alhamdulillah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kultum pada hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya dari zaman yang gelap menuju ke zaman yang terang benderang hingga saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sherly Dwi Indayani dari kelas 10B. Jadi sahabat Mutiara, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak sahabat Mutiara untuk merenungkan salah satu dari ibadah dalam berpuasa. Mungkin teman-teman semua udah ada yang tahu? Ya, jadi pada hari ini saya ingin membahas tentang sabar. Sabar adalah kunci di mana kita dapat mengendalikan diri kita ketika berpuasa, apalagi dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan Ramadan sangat dianjurkan untuk kita untuk bersabar. Bersabar dalam apa? Bersabar dalam menahan makan, minum, dahaga, serta mengendalikan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Hadirin yang dirahmati Allah, sabar dalam menjalani ibadah puasa bukan hanya sabar dalam menahan makan, dahaga, maupun perbuatan. Namun, sabar dapat diartikan sebagai mengendalikan diri dalam berperilaku emosi yang negatif seperti marah, iri, dengki, ataupun perbuatan yang lainnya. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, yaitu puasa adalah perisai. Jikalau di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah bertengkar dan janganlah berkata kotor. Apabila ada yang mencaci makinya maupun mengajaknya untuk berkelahi, maka katakanlah, saya sedang berpuasa. Masya Allah, di sini Rasulullah benar-benar menganjurkan umatnya yang sedang berpuasa untuk bersabar, teman-teman. Sahabat Mutiara sekalian, dengan bersabar dapat meningkatkan iman kita sehingga kita dapat lebih bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang sebelumnya biasa aja, nih jadi kita lebih bersyukur, iya ya kayak nggak gini gitu, kita dapat lebih bersyukur. Terus juga sabar itu namun juga sabar masih belum dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang, apalagi anak-anak Gen Z nih, ya. Sabar, mereka yang sedang berpuasa pasti sedang bermalas-malasan, sehingga emosi mereka tuh sedang meluap. Jadi, contoh nih misalnya anak-anak Gen Z, ketika disuruh oleh orang tuanya, pasti dia ada aja jawabannya. Ketika orang tuanya menyuruh, dok kamu gini toh, kamu ambilin ini, bantu toh gitu. Terus pasti anak Gen Z itu ada aja jawabannya. Seperti, Toma, kok dari tadi aku disuruh-suruh terus, dan lain sebagainya. Itu secara tidak sadar kalian itu berarti sedang marah. Kalian sedang melakukan emosi kalian itu kepada orang tua kalian. Contoh lain ya, misalnya anak Gen Z yang sedang bermain game.
Dia pasti kan sedang fokus nih, asik ke game ya. Terus ketika kalah, dia pasti akan meluapkan emosinya dengan cara berbicara kotor. Contoh, ketika kalah, ih bodoh banget ini game, ih gamenya nggak guna, ih bodoh, dan lain sebagainya. Nauzubillah, nggak boleh ya teman-teman. Jadi itu merupakan perbuatan kita yang kita tidak dapat mengendalikan diri sendiri. Jadi itu adalah perbuatan tidak sabar. Selanjutnya, sabar itu dapat meningkatkan tali silaturahmi, teman-teman. Jadi dengan sabar kita akan menjalin hubungan silaturahmi kepada keluarga, teman, maupun tetangga. Karena dari yang sebelumnya itu mungkin marah-marah ya, jadi ingat sabar. Jadi akan menghindari konflik terhadap keluarga, teman, maupun tetangga. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, orang yang kuat bukanlah orang yang dapat mengalahkan orang lain. Namun orang yang kuat ialah orang yang dapat mengendalikan diri dia ketika dia sedang marah. Teman-teman semua sudah termasuk ke orang yang kuat apa belum? Kalau belum, sabar ya teman-teman biar jadi orang yang kuat. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita buat dalam acara Ramadan, dalam bulan Ramadan ini menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan, dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara, mungkin salah satunya adalah dengan cara bersikap sabar. Jadi dengan bersikap sabar, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan juga lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu diberi hidayah, selalu diberi kekuatan, dan selalu diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat mutiara sekalian, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan kepada sahabat sekalian dapat bermanfaat untuk sahabat sekalian. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Semoga kita semua selalu diberi petunjuk maupun hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Unzur mangkola wala tanzur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.